Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Khalid selaku dosen pengampu Makul Kapita Selekta Dakwah. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang dakwah multikultural. Sebelum kita masuk ke materi, kelompok kita beranggotakan yang pertama yaitu M. Bahrul Ilmi dengan NIM 34200172. Yang kedua yaitu Muhammad Zuhdi Asyauqi dengan NIM 34200068. Yang ketiga yaitu Muhammad Aulia Laduni dengan NIM 34200064. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang dari dakwah multikultural. Islam adalah agama dakwah. Artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. Kemajuan dan kemunduran umat Islam sangat berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya. Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat majemuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian multikultural. Multikultural secara etimologi berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultur yang berarti kebudayaan. Jadi multikultural adalah keberagaman kebudayaan di Indonesia. Kultur atau kebudayaan itu sendiri tidak lepas dari 4 hal, yaitu aliran agama, ras, suku, dan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa diskusi multikultural tidak hanya terkait dengan perbedaan budaya, tetapi juga keberagaman agama, ras, dan etnis. Menurut Abdullah, multikulturalisme merupakan pemahaman yang menekankan pada disparitas dan persamaan budaya lokal tanpa mengabadikan hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan multikulturalisme terletak pada kesetaraan budaya. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Bahrul Ilmi. Dengan Mas Bahrul Ilmi dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah kami diskusikan. Yang pertama yaitu makna multikulturalisme. Makna multikulturalisme menegaskan bahwa semua perbedaan pasti sangat diakui. Multikulturalisme diposisikan sebagai respon terhadap keberagaman. Dengan kata lain, keberadaan komunitas yang berbeda tidaklah cukup, karena yang terpenting komunitas itu dibutuhkan oleh masyarakat dan negara. Selanjutnya yaitu nilai-nilai multikultural. Nilai selalu menjadi sebuah persoalan manusia dalam menjalani hidup. Setiap kali ingin melakukan pekerjaan, perlu untuk membuat pilihan. Pilihan diantaranya banyak kemungkinan. Nilai menjadi sebuah ukuran untuk memilih tindakan atau tujuan tertentu. Nilai tidak terletak pada barang ataupun sebuah peristiwa, tetapi manusia memasukkan nilai ke dalamnya sehingga suatu peristiwa itu mengandung nilai. Oleh karena itu, subjeklah yang tahu dan menghargai suatu nilai tersebut. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dakwah multikultural. Sebagai paradigma baru dalam wilayah yang dihadapkan pada persoalan globalisasi dan perkembangan politik praktis, maka dakwah berbasis multikulturalisme memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan dakwah konvensional. Terkait dengan ini, setidaknya dapat disebut 4 ciri khas yang perlu diperkenalkan jika ingin melakukan dakwah dengan pendekatan multikulturalisme. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Mas Bahrul Ilmi yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Aulia Laduni. Dengan Mas Aulia Laduni dipersilahkan.
Baik, selanjutnya saya Muhammad Aulia Laduni dengan NIM 34264. Nah, di sini saya akan membacakan tentang studi kasus. Dalam kasus ini, kami mengambil studi kasus metode dakwah Sunan Kalijaga. Menurut Sunan Kalijaga, metode dakwah kultural dinilai lebih efektif karena pada waktu itu kondisi masyarakat jiwa sebelum agama Islam masuk, mereka sangat kental dengan kebudayaan Hindu-Buddha yang sudah ada. Dalam metode dakwah kultural ini, Sunan Kalijaga menghasilkan kebudayaan baru dari kebudayaan lama yang semula kental dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Seperti dalam dakwahnya, beliau yang menggunakan media wayang yang mengambil kisah dari Mahabharata, tetapi ceritanya telah disisipkan unsur-unsur Islam. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu dakwah multikultural adalah sebuah upaya dalam menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat yang beragama dan tetap mampu mengendalikan diri dan bertoleransi terhadap segala bentuk perbedaan yang tidak mungkin disamakan dalam berbagai aspeknya. Sedangkan dakwah dengan pendekatan multikultural adalah sebuah pemikiran dakwah yang konser pada penyampaian pesan-pesan Islam dalam konteks masyarakat plural dengan cara berdialog untuk mencari titik temu atau kesepakatan terhadap hal-hal yang mungkin disepakati dan berbagai tempat untuk hal-hal yang tidak disepakati. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, berhubung dari teman-teman dan kelompok kita sudah menyampaikan materi, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan dan kurang jelas. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.